Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul kesempatan belajar. Saudara-saudara, orang percaya yang menyadari bahwa ia menumpang di bumi ini akan berusaha menggunakan momentum yang berharga untuk meraih perkara surgawi. Momentum itu bisa berupa pengajaran firman Tuhan yang membuka pikiran ya untuk mengenal Tuhan. Momentum ini adalah anugerah bertahap ya yang harus diterima secara berkesinambungan. Seperti sebuah tali ya yang harus bersambung terus-menerus dan dijaga agar tidak putus. Tapi sayang, banyak hal yang dianggap lebih menarik dibanding dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan sikap ini sejatinya seseorang sedang melecehkan Tuhan dan kerajaannya. Mereka sudah merasa puas dengan pengetahuan Alkitab yang mereka miliki. Orang-orang yang merasa sudah puas diri dengan pengetahuan Alkitab yang mereka miliki, ya, pasti juga merasa bahwa dirinya sudah hidup benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berkomitmen, ya, dengan teguh untuk menggunakan setiap kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita membawa diri kita kepada kebenaran Tuhan. Kenyataan yang kita lihat sekarang ini ternyata ya banyak orang yang menggunakan waktunya untuk berbagai hal yang sia-sia. Banyak waktu yang digunakan sekedar untuk mengumpulkan harta ya, meraih cita-cita duniawi seperti pangkat, prestasi, gelar dan lain sebagainya. Juga menggunakan waktu untuk memuaskan hasrat daging dan berbagai kesenangan. Seolah-olah hidup ini adalah kesempatan sekali-kalinya bagi manusia untuk memiliki kesadaran. Ia lupa bahwa hidup ini sekarang baru permulaan dari sebuah kesadaran abadi. Kita hanya menumpang di sini. Di balik kehidupan hari ini masih ada kehidupan panjang yang Allah sediakan, yaitu kehidupan di keabadian. Inilah yang dinanti-nantikan oleh tokoh-tokoh iman, seperti yang dituturkan oleh Filipi 3 ayat 10 dan 11. Sesungguhnya ya saudara-saudara, kita diperhadapkan kepada saat-saat yang sangat berarti bagi hidup kita di kekekalan. Sebab saat-saat kita sekarang ini menentukan keadaan hari esok kita di kekekalan. Semua yang kita tabur di bumi ini akan kita tuai di kekekalan. Ya, kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai Raja yang memerintah, kita harus bersikap tidak ceroboh menjalani hidup ini. Hidup ceroboh di sini adalah hidup tanpa pengertian atau hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan dengan tepat dan pasti. Jadi kalau kita belum mengerti kehendak Tuhan dengan tepat dan pasti, kita harus berusaha untuk mengerti dan melakukan segala kemampuan yang ada. Dan kalau Alkitab berbicara mengenai hukum tabur tuai, sesungguhnya tekanannya bukan pada berkat jasmani, ya Bapak Ibu, melainkan bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menuai kemuliaan bersama Kristus suatu hari nanti di dalam kerajaannya, dengan menabur kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau Alkitab menyatakan bahwa hari-hari adalah jahat, Tuhan mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa dunia yang jahat mencenderungkan manusia ya, menabur apa yang jahat agar manusia menjauh dari berkat Tuhan. Efesus 5 ayat 14-17 mengatakan seperti itu. Maka kalau seseorang mau menggunakan kesempatan untuk belajar berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menggarap orang itu secara intensif
Jadi kalau kita mau menerima mahkota abadi, kita harus berjuang. Bapak Ibu harus berjuang dalam perjuangan iman yang benar, seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17, 2 Timotius 4 ayat 8. Ada banyak perjuangan yang dilakukan orang Kristen yang hanya untuk pemuasan hasrat, ambisi, dan kesenangan dunia, bukan untuk meraih kecemerlangan iman seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu berkenan kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan berharga selagi kita masih hidup dan menumpang di bumi ini. Kalau seseorang menyia-nyiakan kesempatan ini, selamanya ia tidak akan memiliki kesempatan menabur yang baik. Jadi kalau sekarang Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertobat dan untuk kita diperbaharui oleh firman-Nya, maka Bapak, Ibu, dan saya harus menghargai kesempatan ini. Jika tidak, ya, kita akan kehilangan kesempatan itu untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan memberi kesempatan seseorang untuk bertumbuh sempurna dan melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak menghargainya, maka akan menjadi rusak, ya. Maka orang itu akan melayani iblis dalam kerajaan gelap. Memilih untuk tinggal di dalam kerajaan terang atau kerajaan gelap, itu ternyata dimulai sejak sekarang, dimulai hari ini, dimulai saat ini, dimulai di sini, dan tidak bisa kita tunda lagi, dan tidak bisa kita tunda di lain kesempatan. Sedetik kita menutup mata di dalam kematian untuk selamanya, berarti kesempatan itu sudah berlalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.